Hai Sobat Rebahaners, hai juga buat kamu yang lagi nonton video ini. Bagaimana? Ada yang nanyain udah makan belum? Oke, kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita seru dari film yang berasal dari Rusia dengan judul Major Grom Plague Doctor yang dirilis tahun 2021 ini guys. Film ini keren sih, ya berasal juga dari komik dengan judul yang sama, ya juga populer di Rusia. Oke, karena nggak mau spoiler duluan, mending kita gasken aja. Mari kita bahas filmnya. Tunggu dulu. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Mari kita bahas filmnya. Di awal scene kita akan diperlihatkan oleh bocil FF yang sedang asik mengusik seekor guguk. Lalu tiba-tiba ia dihentikan oleh seseorang bocil pro player PUBG. Nah lo, yang nanti scene ini akan ada hubungannya dengan film ini. Scene berpindah ke seseorang yang sedang mengejar perampok bertopeng di dalam mobil. Ia adalah Major Grom, atau kita panggil aja Igor atau Tagor. Sudahlah. Ia adalah tokoh sentral dari film ini. Nah, pengejaran perampok ini merupakan pengenalan karakter Igor Grom dengan ciri khasnya, yaitu gigih, perkasa, ulet, dan suka menolong, juga terkenal sebagai orang yang suka merusuh. Diketahui si Igor ini ternyata adalah polisi, tapi nggak tahu kenapa ia memakai pakaian seperti detektif dengan topi dan jaket khasnya. Ketika pengejaran perampok ini, si Igor masuk ke dalam mobil perampok dan ditembak oleh perampok. Tapi ternyata itu cuma kehaluannya aja ketika ia berpikir sebelum bertindak untuk masuk ke mobil perampok. Tapi ternyata kita ditipu oleh scene ini. Igor hanya berpikir sebelum bertindak. Ya halu-halu sedikit lah biar nggak masuk ke lubang yang sama. Asik. Думай. Игорь Гром был настоящим героем. Думай. Твою такой! Meski perampok sudah tertangkap, namun si Igor malah menemukan masalah baru ketika sudah menghancurkan monumen kota dan memporak-porandakan sampah. Ia harus terkena masalah dipanggil oleh atasannya karena kekacauan yang ia perbuat ini. Lalu alih-alih akan dipecat, ia malah mengajak teman polisi di kantor untuk bertaruh atas pemecatannya. Dan juga si Mamang. Karena ia sudah menjadi polisi yang baik menangkap perampok, maka atasannya batal untuk memecatnya. Dan ia pun memenangkan taruhan tersebut. Nah, karena ia suka menolong, maka duit taruhannya diberikan ke bapak tua yang ada di sana. Oke, di sini kita juga akan diperkenalkan dengan anak magang di kantor polisi Igor. Ya, kita sebut saja ia Udin. Si Udin ini memiliki peran yang cukup penting dalam film ini, meskipun karena ia masih magang, si Mamang Igor kerap mengacungkannya. Oke, kita lanjut. Scene berpindah pada sebuah persidangan kasus tabrak lari yang dilakukan oleh anak miliarder bernama Grekin. Diketahui kasus ini sedang ditangani oleh Igor, namun entah karena apa putusan pengadilan memutuskan Grekin bebas. Lihat nih tampangnya. Songong kan? Вдохну куда-нибудь. Поешь со мной? Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan tokoh bernama Sergei Razumovsky, merupakan seorang ahli IT pencipta aplikasi Vimeste. Ia bersama dengan temannya bernama Oleg selalu melakukan diskusi berat mengenai kekacauan kota yang sebenarnya kota ini memiliki penjahat yang merugikan masyarakat. Baginya, penjahat di kota ini adalah para oknum miliarder dan pemegang kekuasaan di kota tersebut. Они воруют, насилуют, убивают, и все сходит там. Я тебе обещаю. Правосудие. Singkat cerita, pembicaraan Sergei dengan Oleg pun berakhir. Lalu scene berpindah ke Grekin yang sudah bebas dari kasusnya. Namun, karena perannya di film ini cuma sebentar, lalu ia dibakar oleh villain utama dalam film ini, yaitu Dr. Plague. Nope.
Nggak bisa Inggris? Nggak bisa Inggris. Ya udahlah, kita panggil aja ia Dokter Wabah. Punten, Mamang. お前はもう死んでいる。 Si Igor melihat kejadian tersebut lalu melawan Dokter Wabah yang sedang membakar sampah masyarakat. Dan seketika itu si Dokter Wabah kabur dari pandangan Igor. Oh ya, kita kenalkan dulu kostumnya si Dokter Wabah ini. Dia memakai kostum mirip Batman tetapi dengan topeng yang mirip burung ya, atau mungkin Pterodactyl. Lalu senjatanya itu adalah cairan yang bisa mengeluarkan api dari tangannya. Oke, kita lanjut. Lalu disinilah penyelidikan Igor terhadap sosok Dokter Wabah pun dimulai. Igor membuat sketsa Dokter Wabah namun diejek oleh rekan kerjanya. Ya iyalah, lihat aja gambarnya nih, tuh. Namun, sosok anak magang bernama Udin berhasil membuat sketsa wajah Dokter Wabah dengan baik, sehingga Igor bisa dengan mudah mencarinya. Стажер, я тут накидал по вашему описанию. Похож? На. Aksi Dokter Wabah semakin menjadi. Ia menyiarkan seluruh aksinya ke sosial media Vimeste buatan Sergei Razumovsky. Aksi keduanya ini adalah membasmi seorang pemilik bank besar di Rusia. Aksinya yang sudah tersebar di media sosial malah mendapat dukungan dari netizen dengan alih-alih sebagai Dokter Wabah, sang pembasmi kejahatan orang yang berpengaruh di negara tersebut. Seusai aksi Dokter Wabah, Igor kesulitan menyelidiki kasus ini karena diambil alih oleh seorang om-om polisi dari Moskow. Nah, ini dia, agak ceringe dan menggemaskan. Lalu akhirnya ia diberikan tugas menyelidiki kasus hilangnya 12 lemari es saja yang ditemani oleh anak magang bernama si Udin. 12 холодильников пропало. Как же это просто так, понимаешь? Bukannya menyelidiki 12 lemari es, ia malah tetap menyelidiki kasus Dokter Wabah. Ia menyelidiki satu persatu daftar nama yang diberikan temannya, lalu menghampiri orang-orang tersebut dan menggali informasi dengan cara yang brutal. Ya benar saja, si Igor yang ngeyel ini sebenarnya punya intuisi yang bagus. Dan tiba-tiba ia sadar bahwa sebenarnya yang harus ia selidiki itu adalah pembuat media sosial Vimeste yang menyiarkan aksi Dokter Wabah secara live. Singkat cerita, Igor tersadar bahwa sketsanya telah dicuri oleh Mbak Yuli, seorang streamer yang mencuri sketsa wajah Dokter Wabah ketika berada di rumah Igor. Diketahui Yuli ini sebelumnya ditolong Igor dari upaya percocok tanaman berandalan. Namun karena kesal sketsa wajah Dokter Wabahnya milik Igor dicuri dan dijadikan konten oleh si Yuli, akhirnya Igor mencuci laptop si Mbak Yuli. Kasian delu mamam. Surprise, motherfucker. Di sisi lain, Dokter Wabah melakukan aksinya kembali dengan membakar bos besar pemilik usaha tempat pembuangan sampah masyarakat beserta keluarganya, guys. Sadis memang. Pada suatu malam di apartemen Igor, anak magang menjelaskan mengenai motif aksi Dokter Wabah dan peta dari targetnya. Yaps, sebenar aja anak magang alias si Udin ini berhasil memperkirakan target berikutnya, yaitu adalah Casino Dragon. Namun karena si Igor tak pernah memperdulikan anak magang ini, akhirnya ia memutuskan untuk pergi sendiri.
И с каждым убийством он повышает ставки. Вот Гречкин... Точно. Сегодня же открытие казино «Золотой дракон». Setiba di kasino, keributan pun terjadi karena kedatangan sekelompok fans dari Dokter Wabah yang membuat onar. Namun semua itu dihentikan oleh kehadiran si petugas kepolisian. Lalu karena Igor bertindak gegabah dalam kejadian ini, ia diancam dipecat oleh polisi ini. Lihat aja senyumnya. Думай. Oke, karena filmnya panjang dan kita persingkat aja ceritanya ya. Singkat cerita, Igor kembali menyelidiki pemilik aplikasi Vimeste, si Sergei, dengan mengunjungi panti asuhan tempat masa kecilnya Sergei. Bukti sudah menguat, dan benar saja si Sergei ini adalah sang dokter wabah dengan kepribadian ganda. Kalau kita flashback di awal scene tadi, ada anak kecil menyelamatkan Guguk dari 3 orang anak lainnya. Yaps, ternyata itu adalah si Sergei. Di awal kita mengira si Oleg adalah dokter wabah, kan? Namun ternyata si Oleg adalah teman Sergei yang sudah mati karena peperangan di Timur Tengah. Sergei ternyata memiliki kepribadian ganda sebagai psikopat sang dokter wabah. Singkat cerita, Igor pun tergeletak tak berdaya ketika dipukul Sergei saat hendak menginterogasi Sergei di rumahnya. Lalu Sergei sang dokter wabah pergi melakukan aksi pembunuhan bos kasino Dragon serta menjebak Igor dengan memakai kostum dokter wabah ke Igor yang sudah pingsan. Igor yang sudah difitnah membuatnya dikepung oleh polisi. Namun karena ia bisa mengendalikan diri, akhirnya bisa lolos. Akan tetapi ia malah disetrum oleh anak magang si Udin yang tidak tahu bahwa si Igor sedang dijebak sehingga mengenakan kostum dokter wabah. Сегодня ночью был арестован человек, Да чушь просто. Сходи, проверь материалы, которые на... Polisi menemukan bukti cairan senjata dokter wabah di rumah Igor sehingga memaksa Igor mendekam di penjara. Suasana pun menjadi kacau. Jalanan ramai pendemo yang menolak penangkapan dokter wabah. Ya, meskipun mereka tidak tahu bahwa Igor telah dijebak oleh dokter wabah sebenarnya. Sesingkat-singkatnya cerita, karena mengingat durasi konten ini, Igor berhasil bebas dibantu oleh Mbak Yuli dan si Udin. Lalu ia mengambil jaket, topi, dan motor pergi mendatangi Sergei sang dokter wabah. Игорь. Sesampainya di sana terjadilah gelut seru. Nah, ini dia gelutnya. Ternyata dokter wabah sudah memprovokasi netizen melalui pesan video di aplikasi Vimeste, sehingga menyebabkan situasi kerusuhan di masyarakat terjadi. Pergelutan belum usai, mereka berdua pun kembali berkelahi dengan kobaran api. Namun tiba-tiba datanglah si Udin dan Mbak Yuli yang menyiramkan api dokter wabah dengan air. Srot! Dokter wabah yang lincah bak pro player bandit jahat kembali gelut dengan Igor. Namun Igor berpikir dulu sebelum bertindak karena ia orangnya rasional. Думай. Tapi karena nggak mau kebanyakan mikir, Igor langsung aja mendorong dokter wabah jatuh ke bawah. Dan dokter wabah pun berhasil ditaklukkan oleh pahlawan sebenarnya, yaitu Igor sang Major. Polisi pun datang. Ya, lagi-lagi si Mamang satu ini dengan senyum keringe. Ia mendapatkan klaim atas keberhasilan Igor mengalahkan dokter wabah. Ini dia. Di kredit titel nanti ada bonus scene yang memperlihatkan si Sergei alias dokter wabah ini direhabilitasi, kayaknya sih di rumah sakit jiwa. Tapi ada satu dokter yang mengatakan bahwa kasus psikopat Sergei ini menarik.
Awalnya saya ketipu. Ya, saya mikir cuma satu kredit title ini aja. Ternyata di akhir scene sekali film ini ada satu lagi, yaitu ternyata si Oleg teman yang dihayali oleh Sergei masih hidup. Nah, mau ngapain ya nanti? Ya udah, kita tunggu aja. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia alur cerita film Major Grom Dr. Plague. Ya, filmnya sih mirip-mirip dengan film Batman, cuma Batman kan hero dan Dokter Wabah ini adalah villain. Awalnya saya mengira sebelum nonton film ini, Dokter Wabah itu seperti Dokter Wabah yang pada zaman kegelapan di Eropa ketika terjadi wabah Death Plague. Ya, mirip-mirip, kostumnya juga menggunakan topeng burung. Tapi ternyata film ini tidak menampilkan hal tersebut, melainkan mengambil cerita dari sebuah komik yang populer di Rusia sejak 8 tahun yang lalu. Oke, kita lanjut closingnya ya. Ada banyak pelajaran dalam film ini, seperti jangan main hakim sendiri terhadap kesalahan orang lain. Jangan egois dan yang penting hargai rekanmu karena ia adalah saksi dari kebaikanmu. Akhir kata, saya meminta maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam membuat konten ini. Bagi kalian yang suka video ini, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Salam cocok tanam. Jangan lupa subscribe.